Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu kembali di hari karunia Tuhan yang baru. Mari kita senantiasa mengucap syukur. Kita mau buka di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Bapa, ketika kami masih mempunyai kehidupan, kami masih mempunyai harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami yang masih hidup terus berharap kepada Engkau, mengadakan pujian penyembahan kami kepada Engkau, karena kami tidak tahu kapan Engkau akan panggil kami kembali Tuhan. Kami mau mempergunakan hidup kami untuk sesuatu yang baik Bapa. Terima kasih, kami mau mengikuti firman Tuhan. Buka hati telinga kami mau terus belajar, kami mau terus dikuatkan, dipenuhi oleh Roh-Mu. Terima kasih Roh Kudus hadir di tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hati saya sedih kehilangan lagi orang yang saya kenal, tetangga saya. Belasungkawa saya untuk keluarga Tante Eti. Kita terus berdoa, ketika iblis makin gencar, kita juga harus makin kuat dan makin gencar dengan doa kita. Jangan kita dikalahkan oleh tipu daya iblis. Tapi saudara, kita mau lanjutkan pembacaan hari ini. Kita teruskan dengan Kejadian pasal 33. Kita buka. Dalam pembacaan hari ini kita akan bicara soal Israel. Jadi kita nyanyikan satu lagu. Havenu Shalom. Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bawa berita sejahtera. Bawa berita sejahtera. Bawa berita sejahtera. Bawa berita sejahtera. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera. Kita mau bawa berita sejahtera bagi setiap orang di sekeliling kita, siapapun yang kita temui. Berita sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mari kita teruskan pembacaan hari ini dari Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Demikian firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluknya lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat juga Lea beserta anak-anaknya. Dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel. Dan mereka juga sujud. Saudara, Yakub mengatur barisan dari keluarganya dengan budak-budaknya di depan dengan anak-anak mereka. Kemudian Lea dan anak-anaknya, dan yang terakhir adalah Yusuf dengan Rahel. Di sini kelihatan sekali bahwa Yakub sangat sayang kepada Rahel dan Yusuf. Dia menempatkan mereka pada bagian terbelakang, bagian yang teraman. Tetapi Yakub sendiri dia berjalan di muka mereka paling depan untuk menyongsong Esau, menandakan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki ya. Dikatakannya Yakub sujud ke tanah sampai 7 kali hingga sampai kepada Esau. Jadi sebelum sampai kepada Esau, dia sujud sampai mendekati Esau. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, dikatakan dia mendekap Yakub dan menciumnya dan mereka pun bertangis-tangisan. Lalu Yakub memperkenalkan semua keluarganya termasuk anak-anaknya.
Dan mereka semua sujud menandakan hormat mereka, istri-istri dan anak-anaknya kepada Esau. Dan ternyata Esau pun sudah berubah. Saya percaya Allah sudah berbicara kepada Esau dalam suatu mimpi, sama seperti Allah berbicara kepada Laban untuk tidak berperkara dengan Yakub. Saya percaya itu. Dan dalam ayat 7, nama Yusuf disebut di depan nama Rahel ibunya. Tidak seperti yang lain. Yang lain dikatakan, mendekatlah budak-budak itu beserta anak-anaknya. Ya, gundik-gundiknya dia dan anak-anaknya. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya. Dan mereka bersujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel. Dan mereka juga sujud. Nama Yusuf disebut di sini. Cuma dari anak-anaknya semua, namanya Yusuf yang disebut. Mungkin karena dia cuma satu-satunya anak dari Rahel. Kalau mungkin ada 2-3, mungkin disebut Rahel dan anak-anaknya, mungkin. Tapi mungkin juga untuk memberikan satu pertanda akan peranannya yang akan mengambil andil atau utama pada pasal-pasal berikutnya tentang Yusuf. Dikatakan juga dia di depan ibunya. Ya, maksudnya namanya itu disebutkan sebelum nama ibunya. Kita ayat 8 kita teruskan, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawab Yakub, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku. Dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga ia menerimanya. Kita masih ingat dari pembacaan kita pada pasal 32 yang lalu, di mana Yakub mengatur persembahan hewan-hewan ternaknya untuk Esau yang dibuat berbaris-baris, yaitu 200 kambing betina dengan 20 kambing jantan di paling depan. Terusnya barisan kedua 200 domba betina dan 20 domba jantan. Barisan ketiga ada unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. Barisan keempat ada lembu betina dan barisan lembu jantan juga. Dan yang kelima adalah 20 keledai dan 10 keledai jantan. Jadi ada 5 barisan persembahan kepada Esau. Tetapi Esau bertanya kepada Yakub, untuk apa pasukan ternak dan hamba-hamba Yakub yang menemui dia sebelumnya? Dan Yakub menjawab, itu adalah untuk pemberian kepada Esau sebagai tanda kasih dia kepada Esau. Bahkan dia memanggil Esau dengan tuannya, my lord. Tetapi Esau bilang dia sudah punya banyak. Ambil saja itu buatmu. Tapi karena Yakub mendesak, maka Esau pun mengambil pemberian Yakub tersebut. Ayat 12 kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dulu dari hambamu ini. Dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku. Dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Sukot. Sakot dalam bahasa Inggris. Nah saudara, untuk membalas kebaikan atau pemberian Yakub, maka Esau pun menawarkan untuk menemani Yakub dalam perjalanannya. Bahkan Esau akan memimpin di depan Yakub. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will go before you. Berarti dia mau memproteksi, dia akan berjalan di depan dan Yakub di belakang. Ya, dia akan memimpin, menunjukkan suatu pemimpinan atau perlindungan kepada Yakub dan rombongannya.
Tetapi di sini Yakub menolak dengan ramah karena dia bawa anak-anak dan juga ternak-ternak yang masih punya anak-anak yang menyusui ternak-ternaknya ini. Jadi pasti jalannya akan lamban. Maka Yakub tahu mereka tidak akan bisa menyamai pergerakan atau kecepatan jalan Esau dan pasukannya. Mungkin itu satu alasan, tapi sebenarnya ada alasan yang lain. Ya, ketika Esau juga menawarkan anak buahnya untuk tinggal bersama Yakub, Yakub juga menolaknya. Ini adalah suatu alasan buat Yakub untuk tidak pergi searah dengan kakaknya. Karena kemudian dikatakan Esau pergi ke arah selatan, ke Seir, sedangkan Yakub dan rombongannya pergi beberapa mil ke arah north, ya, ke arah north dan tinggal di Sukot. Sukot ini dalam bahasa Ibrani berarti temporary shelter atau tempat tinggal atau tempat penampungan sementara. Ayat 18, dalam perjalanan dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang tendanya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel. Ialah Allah. Nah, saudara-saudara, Yakub dan rombongannya pun melanjutkan perjalanan mereka dari Sukot sampai di Sikem. Kita pernah dengar nama Sikem di daerah Kanaan, dan ia berkemah di situ. Yakub juga membeli tanah dari anak-anaknya Hemor. Anaknya Hemor. Hemor adalah seorang pangeran di daerah situ, daerah Sikem. Ini anaknya Hemor namanya Sikem. Jadi kota itu dinamakan sama dengan nama anaknya Sikem. Dia bayar dengan harga 100 kesita. Kesita itu bukan nama currency atau mata uang, tapi hanya sebagai ukuran. Karena dalam Bible Inggris dikatakan 100 pieces of money. Ya, pieces di sini dikatakan kesita. Suatu ukuran keuangan yang tidak jelas. Ya, mungkin bisa 100 lembar, 100 butir, 100 gram, 100 koin, ya, tidak jelas, tapi hanya ukuran keuangan. Dan Yakub pun membentangkan kemahnya dan dia juga mendirikan mezbah Allah di situ. Dalam Bible dikatakan Elohe Israel, dia mendirikan mezbah, yaitu Allah Israel, ialah Allah. Sikem adalah tempat di mana Abraham yang juga pernah berhenti dari perjalanannya dari Padan Aram ketika ia keluar dari rumah bapaknya Terah. Ketika Allah menyuruh dia untuk pergi ke suatu tempat yang Allah belum tak kasih tahu kemana. Tapi Abraham taat. Ya, tidak jelas kemana Allah mau bawa dia, tapi dia keluar dari rumah bapaknya di Padan Aram menuju ke tanah yang akan Allah tunjukkan kepada dia, dan dia juga berhenti di Sikem pada waktu itu. Kalau saudara mengikuti terus pembacaan saya dari awal, dari Kejadian pasal pertama, sudah akan tahu cerita ini. Terus Yakub bermaksud untuk tinggal secara permanen di Sikem, karena itu ia membeli tanah di situ. Dan nama Sikem adalah juga nama anaknya Hemor. Tadi saya sudah kasih tahu. Kita akan bisa selanjutnya melihat apa yang terjadi di Sikem pada pasal 34 besok. Pembacaan cukup singkat, ayat 1-20 saja, dan kita lihat remanya dari pembacaan ini. Rema pertama, saudara, kita lihat ayat keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, Yakub, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, kita bisa bayangkan dua saudara ini yang dulunya saling tidak akur dan sirik-sirikan. Setelah 20 tahun tidak bertemu, mereka bertemu seperti itu. Tentu saja Yakub yang sudah mencuri 2 kali dari Esau, yaitu tentang hak kesulungan dan berkat Esau, dia jadi takut untuk bertemu dengan Esau. Dan seharusnya pun Esau akan marah kepada Yakub. Tapi saya percaya ada intervensi Allah. Ya, ada intervensi Allah di sini. Esau tidak akan dengan sendirinya menjadi seorang pemaaf dan pemurah. Pasti Allah telah datang dan berbicara kepada dia seperti Allah datang di dalam mimpi kepada Laban. Dia datang ke dalam mimpinya Laban untuk tidak berperkara dengan Yakub. Saya percaya itu pun terjadi dengan Esau. Kita lihat pemeliharaan Tuhan atas orang-orang yang Tuhan kasihi dan Tuhan pilih.
Kitalah orang-orang yang dikasihi dan pilih Tuhan. Ketika berita Injil tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus diberitakan kepada kita, dan kita meresponinya dengan menerimanya dan mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah menjadi orang-orang yang dipilih Allah. Ketika kita dipanggil untuk mengenal dan percaya kepada Kristus dan kita menerimanya, maka kita bukan lagi hanya orang-orang yang dipanggil saudara, tetapi kita menjadi orang-orang yang sudah dipilih dan dikasihi Tuhan. Saudara, kita mengenal nama Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada Kristus. Saya mau jelaskan sedikit, Kristus ini bukanlah nama belakang Yesus ya. Kayak nama saya Meliana Sayan, Sayan itu nama belakang atau nama keluarga, nama family saya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Kristus di sini bukanlah nama belakangnya Yesus. Kristus bukan nama belakang, tapi dia adalah title atau jabatan. Nah, Kristus berasal dari bahasa Yunani atau Greek Christos, yang berarti anointed one, yang diurapi. Dan Kristos dalam bahasa Hebrew atau Yahudi diartikan sebagai Messiah. Messiah artinya adalah seorang yang diurapi, the anointed one. Nah, jadi kita tahu Yesus Kristus. Ketika kita mendengar Yesus Kristus, kita tahu adalah Yesus yang diurapi. Yesus sang Messiah. Itu sekedar info. Nah, kita teruskan, betapa indahnya ketika kita melihat ya saudara yang bersaudara yang dulu gontok-gontokan terus berbaikan kembali, saling peluk dan saling tangis menangis seperti itu. Kita percaya saudara, ketika ada intervensi, campur tangan Allah, segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sesuatu yang diperkirakan buruk akan terjadi, ternyata yang baik yang terjadi. Karena di dalam Allah, apa yang iblis maksudkan jahat kepada kita, Allah akan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Seperti Yakub bergumul dengan Allah, mari kita juga bergumul dengan Allah dalam doa, pujian, dan penyembahan untuk mendapat belas kasih dan penyertaan Dia. Sehingga musuh pun atau orang-orang yang jahat pun atau iblis sekalipun, mereka tidak akan mampu menggoyahkan kita. Orang-orang yang jahat dengan engkau pun, mereka akan datang berbaik dengan engkau, berukun dengan engkau. Minta Allah untuk campur tangan dalam setiap pergumulan kita. Rema kedua saudara, Yakub menolak untuk mengikuti Esau kakaknya. Yakub membuat beberapa alasan untuk menolak berjalan dengan Esau. Karena dia sudah tahu dia mau kemana. Ya, Yakub sudah tahu dia mau kemana karena dia sudah ada target atau goal. Ya, Yakub mau kembali ke tanah ayahnya di Kanaan. Sedangkan Esau kakaknya tinggal di Seir. Seir itu di daerah yang dikenal dengan Edom, yaitu daerah yang berada di negeri Negeb atau Nijif, daerah padang pasir perbatasan dengan Kanaan. Ya, kita sudah pernah dengar juga nama Negeb, sering dikatakan ketika Abraham berhenti di sana, tapi dia terus pindah ke Mesir karena ada kelaparan di Negeb. Nah, Esau ini tinggal di daerah Negeb ini, daerah Edom, suatu daerah atau negeri Negeb yang berbatasan dengan Kanaan. Nah, Yakub di sini mengambil sikap. Dia menolak dengan halus semua penawaran Esau. Karena ia tidak mau Esau menjadi marah lagi karena penolakannya. Yakub tidak mau kalau dia ikutin Esau, siapa tahu nanti urapan yang ada pada Esau habis. Esau jadi ingat akan tipuan Yakub dan dia akan menyerang Yakub. Mungkin itu salah satu ya. Dia punya hikmat juga Yakub ini. Kalau dia ikutin Esau, nanti tiba-tiba urapan Allah hilang. Dia ingat lagi kejahatan yang Yakub lakukan, nanti Esau balas dendam. Mungkin begitu. Atau yang kedua, kemungkinan kedua, karena Yakub mau menuruti perintah Allah untuk kembali ke tanah bapaknya Ishak.
Yakub ingat akan janji Allah untuk memberikan dia daerah-daerah Kanaan dan membuat keturunannya banyak. Jadi dia setia dengan janji Allah dan dia siap mengambil resiko dengan menolak tawaran Esau. Saudara, beranikah kita melakukan hal yang seperti itu? Ketika kita sudah menjahati, merugikan, menipu, menyakiti seseorang, terus ternyata orang itu berbaik hati kepada kita dan mengampuni kita. Terus dia mengajak kita untuk mengikuti dia. Tapi kita tahu apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan iman kita. Apa yang dilakukan itu tidak baik. Beranikah kita mengatakan tidak kepada orang ini? Ya, kita sudah jahat, dia sudah oke, lupain aja. Tapi sekarang, contohnya ya, engkau menipu seseorang. Tapi engkau sudah minta ampun sama Tuhan, tapi belum sempat minta ampun sama orang ini karena tidak ketemu dia lagi untuk beberapa lama. Dan setelah beberapa tahun, engkau bertemu dengan dia lagi. Engkau jadi takut. Tapi ternyata dia baik dan mengatakan, it's okay. Gue udah lupain yang dulu-dulu. Tapi sekarang gue ada bisnis nih. Gue perlu bantuan. Lu bantuin gue dong. Misalnya seperti itu ya. Tapi ternyata bisnisnya ini itu tidak legit begitu. Atau bisnis pasar gelap lah, black market begitu misalnya. Dengan posisi yang demikian, bagaimana sikapmu? Apakah engkau akan menolak ajakan dia karena dia sudah lupakan penipuanmu atau kejahatanmu kepada dia? Atau engkau tetap dengan imanmu, dengan iman pertobatanmu, dan tidak melakukan yang jahat itu lagi? Engkau mau turut dia karena engkau ada rasa bersalah dan juga hutang budi dengan dia, atau engkau menolak karena imanmu? Ya, kita harus katakan dengan lembut untuk menolak seperti ajakan orang tersebut. Kita tidak mau lagi melakukan hal yang tidak baik ketika kita sudah bertobat. Jadi jangan cari alasan-alasan yang mengada-ngada, saudara ya. Katakan dengan lembut dan jujur. Engkau boleh katakan dengan jujur dan lembut, tapi jangan cari-cari alasan yang di luar kehendak Tuhan. Jadi katakan sebenarnya. Sama seperti Yakub, dia menolak untuk ikut dengan Esau, tapi dengan jawaban yang lembut dan apa adanya. Dia katakan dia masih punya anak-anak kecil karena Yusuf memang masih kecil, ya, dan ternaknya juga masih banyak yang menyusui, jadi tidak bisa berjalan jauh. Kenyataannya seperti itu. Jadi ketika engkau menolak tawaran seorang yang mau melakukan sesuatu yang tidak baik, katakan dengan sejujurnya. Katakan bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saya tidak berani melakukan itu. Katakan demikian, saudara. Jadi sekali lagi, meskipun engkau berhutang budi pada seseorang dan dia mengajak engkau kepada jalan yang tidak baik, engkau harus berani menolaknya. Perkatakan imanmu, saya sudah bertobat, saya tidak mau melakukan lagi, saya takut akan Tuhan. Itu jawaban yang benar. Rema yang ketiga, saudara, Yakub mendirikan mezbah altar di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Dalam Bible bahasa Inggris dikatakan El Elohi Israel. God is the God of Israel. Allah, dialah Allah Israel. Dia mendirikan mezbah di situ. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak bisa dilepaskan dari bangsa Israel. Kekristenan kita terkoneksi dengan bangsa pilihan Allah ini. Karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Dan Yerusalem, kota suci itu, ada di Israel. Dan dikatakan sejak dalam zaman Abraham, bahwa orang yang memberkati Abraham dan keturunannya, yaitu orang Yahudi, ya, orang memberkati orang Yahudi dan keturunannya, kita adalah bagian dari keturunannya, akan diberkati. Dan siapa yang mengutuki Israel akan terkutuk. Jadi kita tahu dari pembacaan-pembacaan kita di Perjanjian Baru dalam Injil Matius yang sudah kita baca selama 4 bulan, adanya ahli-ahli Taurat, tua-tua dan kepala-kepala rumah ibadat, dan juga orang-orang Farisi, dan mayoritas dari orang Israel, kita tahu mereka menolak the reality of Jesus Christ as a Messiah. Mereka menolak dan tidak mengakui dan tidak percaya kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Ini memang sangat menyedihkan, saudara. Karena itu, saudara, kita perlu mendoakan saudara-saudara kita di Israel juga. Kekristenan ada
karena sejarah yang lahir di sana. Jangan kita menghujat umat pilihan Allah ini. Seperti dikatakan firman Allah, Dia adalah Allah Israel. Kita percaya kalau Allah sudah memilih seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa, matanya dan perlindungannya akan lekat pada mereka. Karena itu kita hormati juga orang-orang yang sudah Allah pilih dan Allah pakai dalam pemberitaan Injil Kristus. Jangan kita menghujat mereka. Kalau engkau mengutuki mereka, engkau akan terkutuk dan kutuk itu akan berbalik kepadamu. Ya, siapapun pelayan Tuhan, firman Tuhan, mungkin engkau tidak suka dengan khotbahnya, engkau tidak suka dengan penampilannya, engkau tidak suka dengan sesuatu yang lain yang engkau lihat dalam media-media sosial, ya, ataupun khotbah-khotbah yang engkau lihat secara live, secara real, begitu. Ada saja, oh gua nggak suka ngomongnya begini, oh dia suka teriak-teriak, oh pakaiannya atau apanya, atau mukanya atau apanya. Saudara, jangan kita mengutuki. Engkau boleh tidak suka, tapi jangan sampai membenci, ya. Setiap orang, setiap pelayan Tuhan mempunyai karakter tersendiri dalam menyampaikan firman, ya. Tapi lihat firmannya. Kalau memang itu bagus, engkau ambil, ya. Engkau ambil, engkau lakukan. Jadi jangan mengutuki, jangan membenci hamba Tuhan, jangan juga membenci umat pilihan Tuhan Israel. Kita seharusnya berdoa untuk mereka. Nah, jadi hati-hati dengan penghakiman, dengan judgment yang kau berikan terhadap hamba Tuhan dan juga terhadap bangsa Tuhan yang terpilih, yaitu Israel. Berkati mereka. Doakan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Doakan juga bangsa Israel, ya. Doakan supaya banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Mereka buka hati untuk kebenaran kepada firman Tuhan. Jadi saudara, miliki hikmat dalam menilai sesuatu. Amsal 3 ayat 7 sampai 8 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan adalah juga resep untuk kesehatan tubuh kita. Takut akan Tuhan, jauhi kesehatan, tubuh kita akan segar, menyegarkan tubuh kita, menyegarkan tulang-tulang kita dan menyembuhkan tubuh kita. Firman mengatakan demikian. Mari kita lakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, sesuai dengan 21 hari berdoa dan berpuasa yang akan selesai pada saya ini akan selesai pada tanggal 17 Juli nanti. Saya akan berpegang pada firman di 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14 karena fokus doa puasa saya aja adalah untuk pemulihan di Indonesia dan juga umat Tuhan dan juga setiap orang yang ada di Indonesia. Kita baca 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan negeri kita Indonesia. Mari kita bawa di dalam doa. Bapa, kami mau merendahkan diri. Kami berdoa Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau mencari wajah Tuhan. Kami berbalik dari dosa-dosa kami Tuhan dan dari segala kejahatan kami. Kami percaya Engkau mendengar dari sorga. Dan Engkau sudah mengampuni dosa kami. Dan Engkau Tuhan sedang memulihkan negeri kami Indonesia. You are working. We don't see it. We don't feel it. But you working, God. Engkau sedang bekerja. Terima kasih Bapa. Kami percaya pemulihan terjadi di Indonesia. Pemulihan secara jasmani. Tapi juga secara rohani. Mereka tumbuh di dalam iman semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau juga menyembuhkan. Engkau menguatkan.
Engkau melindungi. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus yang membangkitkan orang mati, membangkitkan Yesus dari kuburnya. Kuasa Roh Kudus ini juga akan menyelamatkan, akan menyembuhkan, akan memulihkan saudara-saudara kami, setiap orang di Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kuasa Roh Kudus. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus ini, yang mustahil terjadi akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima pemulihan atas Indonesia, atas orang-orang yang sudah kami tumpangi tangan Tuhan, mereka yang sudah terdaftar dalam nama-nama yang kami doakan, dan setiap nama yang kami sebut juga dalam doa kami. Bapak terima kasih, ada pemulihan, ada kesehatan, ada kesembuhan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Let your will be done. In Jesus' name. Amen. Tuhan Yesus memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Percaya.